selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protalks kali ini. Dan di sini spesial, talk show spesial kita karena kita berkolaborasi bersama Master Builder Solution. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat dalam acara di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai Journey in Building Innovative City bersama Pak Michael Datu Haryoseto sebagai General Sales Manager dari Master Builder Solution, kemudian dengan Pak Sibarani Sofyan sebagai Principal dari Urban Plus. Saya akan sapa narasumber kita di sini. Baik, selamat siang Pak Datu. Perkenalkan, Bapak Ibu, rekan-rekan. Ya. Dan di sini saya juga akan menyapa narasumber kita satu lagi, yaitu Pak Sibarani Sofyan sebagai Principal dari Urban Plus. Selamat siang Pak Sibarani. Selamat siang, suaranya terdengar dengan baik? Terdengar dengan baik Pak Sibarani. Baik, ya. Sebelum saya masuk dan pembahasan kita mengenai tema kita kali ini, Journey in Building Innovative City, sekedar untuk merefresh lagi ingatan rekan-rekan mengenai desain dari Pak Sibarani ajukan untuk Ibu Kota Negara Baru. Boleh kita putarkan videonya ya Pak? Siap. Baik, silakan selamat menyaksikan video dari Negara Rimba Nusa. Ada satu hal yang patut betul kami sadari, bahwa memang indah kepulauan kami ini. Menggugus, berjajar indah alami. Disitulah letak kekuatan kami. Apalah itu bumi yang tiada hutan, seumpama hampa, mudah dicemar pembangunan. Apalah bumi tanpa perairan, akan kehausan, pasti lambat laun hilang. Pembangunan berwujud kebun, hijau, namun merampas air bagaikan gurun. Sudah saatnya alam itu kembali, sebagai bentuk syukur atas berkat ilahi dan jalinan relasi alam, jasmani, dan rohani. Biarlah jawaban itu berawal dari jajaran pemerintahan. Letaknya berdekatan, memudahkan untuk saling bergandengan tangan, menjalankan amanah jabatan, mengayomi masyarakat dalam keluhuran Pancasila dan kebinekaan. Ada nikmat yang agung di tengah danau yang merefleksikan nilai-nilai luhur di kedalamannya. Tempat ini menjadi kebanggaan yang menjuru. Pesan untuk anak-anak kami agar tumbuh tanpa melupakan masa lalu, bahwa sungguh damai, hidup berdampingan tanpa berseteru. Dalam budaya, tercipta karya anak bangsa, dan disiarkan di atas panggung dunia, seperti dalam singgasana Astana, sebagai garda terdepan bukti peradaban. Manusia kembali belajar pada interaksi urban dan hutan, memberikan ruang untuk bangunan dan perencanaan, agar menjadi dorongan dalam mengubah kebiasaan. Sinergi itu dimulai dari 3 lembaga, lalu turun ke daerah penghuni yang terintegrasi, antara ruang publik yang asri. Ada kemerdekaan dalam pergerakan, sebuah persembahan dalam dunia masa depan, kota yang cerdas dan berkelanjutan. Sungguh kami yakin, masih ada jawaban di antara alam dan peradaban. Kota pun dapat menggugus di antara hutan. Jangan-jangan sesederhana itu definisi kesejahteraan, yaitu saat pembangunan menunjang perbatasan, serta arah dan tujuan perkotaan, tanpa mengurangi kemudahan pembangunan. Saat dunia ikut bernapas dari jantung hati Kalimantan. Saat tanah yang kering menjadi basah perlahan. Kami rasa memang begitulah patutnya sejarah dilukiskan dan kearifan yang diceritakan, di mana bangsa-bangsa dapat bangkit sejalan dengan alam. Begitulah juga doa kami untuk Indonesia, untuk sekarang dan seterusnya. Negara Rimba Nusa. Nah, mungkin saya mau cerita sedikit perjalanannya ya, perjalanan tentang ibu kota ini. Sampai sekarang sebetulnya kita sudah berproses cukup panjang, sudah hampir 2 tahun, menuju 2 tahun nih proyek kita. Nanti akan saya sampaikan beberapa hal yang mungkin penting ya untuk bisa jadi satu bahan bahasan, dan mengapa proyek ini nanti akan menjadi suatu harapan buat bangsa kita, menjadi suatu representasi kemajuan bangsa. Karena
ide Pak Jokowi untuk memindahkan ibu kota ini bukan hanya berpikir untuk ya saya mau pindahin karena Jakarta sudah sesak gitu, enggak ya, karena memang ada suatu misi besar, yaitu membawa suatu Indonesia yang baru, yang berpandangan dan maju gitu. Indonesia ini kita ditakdirkan untuk maju, untuk menjadi bangsa besar. Untuk itu kita perlu membuat suatu langkah-langkah strategis untuk menuju ke sana, dan salah satunya adalah mereposisi pusat dari pemerintahan Indonesia yang sekarang dianggap masih tidak seimbang karena adanya di Jawa, yang memang Indonesia ini sangat Jawa sentrik ya. Nah, apa yang terjadi dengan pulau-pulau yang lainnya? Kalau pemerintahan Pak Jokowi sangat jelas dia mau memeratakan, dia mau menyeimbangkan, dan juga mau memberikan suatu geopolitical statement ya, bahwa Indonesia itu bukan hanya Jawa, tetapi Indonesia itu adalah Indonesia, di mana titik pusatnya pun ditaruh di tengah-tengah, yaitu di Pulau Kalimantan. Nah, dari situ beliau menurunkan 3 kata kunci, yaitu national identity, sustainability, dan juga smart modern international metropolis. Nah, ini harapan beliau yang disampaikan di sekitar 11 Agustus 2019 ya. Itu kami terjemahkan dalam Negara Rimba Nusa yang akhirnya dipilih menjadi pemenang ya. Nah, Negara Rimba Nusa sendiri itu apa sih sebetulnya esensinya ya? Negara sebagai bagian dari perwakilan kota, perwakilan pemerintahan, perwakilan suatu embodiment of negaranya gitu ya, atau perwakilan bangsanya, di mana kita punya banyak elemen-elemen yang sifatnya kita harapkan bertransformasi gitu ya. Negaranya ini membantu bangsanya untuk bertransformasi, dan transformasinya baik di mana saja, baik di bekerja dalam juga transformasi dalam hal lingkungan dan sebagainya. Dan juga kita harus memasukkan berbagai elemen-elemen kebangsaan yang ada di dalam ibu kota kita, karena ciri dari kota Indonesia itu kan harusnya ada ya, yang kalau kita pergi ke India cirinya apa, ke Amerika ini cirinya apa, dan itu dijewantahkan di dalam suatu ruang kota yang harusnya bisa mendisplay identitas itu. Makanya kita punya akses kebangsaan, ada juga kenusantaraan, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Pancasila di dalamnya gitu. Jadi makanya negara ini hadir dengan adanya negara ini mewakilkan juga simbol-simbol tersebut. Nah, satu lagi adalah kehadiran suatu bangsa atau negara yang cerdas, karena kita percaya ini akan menjadi suatu pencapaian yang jauh di masa depan. Dengan sekarang konteksnya kita membangun di 2019, 2020, 2021 ya, ini kan sekarang udah mulai zamannya 4G, 5G dan juga Industrial 4.0 gitu ya. Masa kita ngebangun dengan sesuatu yang melihat, meromantisasi hal-hal yang sudah lewat gitu, barang-barang yang sudah lama, atau barang-barang istilah kita zaman Orde Baru gitu ya. Ini kan harusnya masuknya ke zaman milenial. Dan untuk itu kita harus siap untuk membangun kota ini puluhan tahun ke depan. Nah, dimensi kedua adalah dimensi rimba, dimensi lingkungan, dimensi dimensi bahwa kita membangun di Kalimantan, bukan membangun di Jawa, bukan membangun di NTT, bukan membangun di Bali gitu, tapi kita membangun di Borneo, di Kalimantan yang memang mempunyai identitas yang sangat kuat sebagai hutan tropis gitu ya. Dan hutan tropis ini menjadi inspirasi kita dalam membangun, dan juga attitude kita membangun sesuatu yang tidak harus membangun kota dulu atau fisik dulu, tetapi membangun lingkungan dulu, membangun hutannya dulu, memperbaiki dulu tatanan ekologis yang ada di sana. Kita juga sangat hati-hati dalam memilih tempat site kita supaya tidak mengganggu lingkungan, karena sudah ada hutan sebelum kotanya. Kemudian kita juga mau memberikan kontribusi dengan meningkatkan nilai ekologis dan juga meningkatkan nilai lingkungan dengan memprotek, merestorasi, dan mereconnect hutan supaya menjadi bagian dari Project Heart of Borneo yang memang sudah menjadi target Indonesia di seluruh dunia ya, untuk mengembalikan fungsi paru-paru dunianya. Karena itu juga kita mengadaptasi suatu pendekatan biomimicry, yaitu membangun kota yang bercirikan hutan. Bagaimana kita kalau tinggal di hutan, di pinggir hutan tuh apa sih? Kan Jakarta itu kan kota yang harusnya dulu tuh
kota yang berada di sekitar banyak sungai, karena Indonesia itu Jakarta itu kota di antara sungai, 13 sungai ada di situ. Tapi apakah kota Jakarta menjadi kota yang kayak sungai? Misalnya kalau Belanda itu kan kota kanal gitu, Venice juga kota kanal, Jakarta enggak kan? Gitu. Nah, bagaimana kotanya yang di nanti itu kita harus mencari kota yang kalau pinggirnya hutan atau karakternya hutan, apa sih kota yang pinggirnya hutan itu jadinya seperti apa? Nanti kita akan tunjukkan ya dengan adanya teknik biomimikri ini. Yang ketiga adalah Nusa. Nusa itu pendekatan kepulauan ya. Kenapa kepulauan? Karena memang kita negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi kita pikir harusnya itu menjadi karakter yang sangat khas di dalam sanubari kita sebagai orang Indonesia. Walaupun kenyataannya kita belum tentu menjadi orang yang berbasis kepulauan juga. Kita tuh orang yang berbasis kepada inland ya. Jadi kota-kota kita banyak sekali yang tidak ada di pinggiran air, tapi tidak terasa airnya juga karena kita takut dengan air karena kadang-kadang kebanjiran dengan climatic change yang sekarang menaikkan batas air gitu ya. Kita struggling dalam membentuk suatu kota di pinggir air, atau struggling bahwa kita tuh kota bangsa maritim. Makanya dibuat jalan tol maritim dan sebagainya. Itu sebetulnya mendekatkan kita bagaimana kita sebagai bangsa yang harusnya bisa menguasai dan mengarungi lautan kita dengan baik. Makanya salah satu ide awal kita adalah kotanya didekatkan dengan air. Tapi memang kenyataannya dengan resiko yang sekarang ada, nanti kami akan tunjukkan kotanya sudah mulai bergeser ya sedikit ke atas supaya tidak terkena isu-isu kenaikan air dan sebagainya. Tetapi tentunya beberapa elemen-elemen kepulauan ini kami siapkan juga dalam bentuk kotanya. Nanti kelihatan kotanya, klasternya, gugusnya kepulauan itu kelihatan. Gitu. Dan isu air pun menjadi penting, walaupun airnya bukan air laut ya, tetapi air yang datang dari bukit. Nah, tadi udah disampaikan tentang forest, saya rasa slide ini menunjukkan bahwa kita tuh memang benar-benar membangun ekosistemnya dulu sebelum masuk ke bangunan gitu ya. Tapi kita pengen bisa menjadi leader untuk forest research in the world. Itu aspirasinya. Dan ini nanti pada saat penjawabannya akan banyak dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup harusnya ya. Nah, itu banyak kerjasama. Nah, di dalam perjalanannya Mbak Sisa, kita tuh kerja bareng dengan banyak kementerian gitu. Kita di bawah PU, tapi kita koordinasi dengan LH, kita koordinasi dengan Kementerian Bappenas, kita belakangan ini sering banyak ditelepon atau zoom-zooman dengan TNI gitu ya, dengan polisi, kita juga ketemu dengan Bepkom Info dan sebagainya, dan Kementerian Perhubungan. Jadi ya again bikin kota akhirnya melibatkan semua aspek dalam dalam kementerian yang cukup lengkap gitu. Dan kemudian juga ada ya ini tadi kan kita ngomong tentang inovasi ya, building innovation gitu. Nah, ini salah satu mungkin yang bisa kami contohkan inovasi bagaimana kita men-challenge diri kita kalau kotanya di pinggir hutan, apakah beda dengan kota yang di pinggir laut atau kota yang di pinggir sungai gitu ya. Kalau kotanya di sekitar hutan, harusnya kotanya mempunyai ciri-ciri khas, dia tuh mengadop seperti memimik kota suatu hutan gitu. Nah, di sini kita mengundang gitu para developer atau para vendor atau para supplier, termasuk dalam hal ini mungkin master builder ya, juga untuk melihat kalau kotanya mau dibuat sedekat mungkin dengan kondisi alam, yaitu ya kalau di sekarang kerennya adalah green building gitu ya. Itu kayak apa sih kotanya, kayak apa sih bangunannya, kayak apa sih elemennya. Apakah misalnya dengan membuat koridor utilitas kota yang mirip dengan kalau di hutan itu adalah seperti akar ya. Hutan itu punya akar, dia meresap air, meresap energi, dan juga terang di pohon itu mendistribusikan energi dari atas, dari daun untuk diserap dan disebarkan. Apakah kota kita juga punya sistem utilitas yang baik, punya sistem infrastruktur yang terintegrasi, yang canggih seperti hutan kita tuh canggih gitu. Nggak punya blueprint, nggak punya ini, tiba-tiba bisa bikin sendiri gitu kan. Dan Tuhan udah menciptakan itu. Nah, kita harusnya bisa membuat sesuatu yang sama-sama canggihnya gitu. Dan juga berseberangan antara bangunan satu ke bangunan lain. Sebetulnya kalau di hutan itu monyet-monyet itu nyebrang dengan cara loncat loh dari satu ranting ke ranting yang lain, dia nggak perlu turun ke bawah gitu ya. Terus kalau di Indonesia kan turun ke bawah naik lift, turun lift, keluar lift ketemu satpam,
pindah ke gedung berikutnya, masuk ke satpam lagi, naik ke lobby, say hi. Kadang-kadang sekarang kita dicek sama ini ya, dicek antigen dulu dan sebagainya. Terus naik lagi ke lift ke sana, padahal gedungnya cuma 15 meter nyebrang dari gedung satu ke gedung yang lain. Kalau monyet di hutan tinggal nyebrang gitu, tinggal nyebrang, saya nyebrang beres, nggak ada pertanyaan. Nah, mungkinkah kita melakukan transformasi dengan cara menyeberang satu gedung ke gedung yang lain menggunakan jembatan, sehingga mengurangi pekerjaan kita turun dan ke bawah ke satpam dan sebagainya. Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa menjadi clue bagaimana ibu kota kita harusnya berkinerja ya. Dan juga punya green roof, punya itu saya rasa semua green building dan green district sekarang juga sudah seperti itu. Produk-produk MBS pun saya rasa banyak yang akan melakukan produk-produk inovatif seperti ini. Harusnya saya usulkan, saya justru mengundang gitu, kalau bisa ya teman-teman vendor, teman-teman supplier, kalau punya produk-produk yang bagus, nah ini saatnya nih, karena ibu kota kita ini menurut saya adalah membangun sesuatu narasi yang sifatnya not business as usual. Jadi kita tuh membangun cita-cita untuk 50 tahun ke depan. Pak Presiden itu cukup advance thinking ya, memungkinkan kita untuk tidak hanya, dan dia justru nggak mau produk yang apa yang kita lihat hari ini ya jadinya kayak gitu doang gitu. Dia nggak mau jangan bikin another Jakarta di sini. Saya harus melihat kota yang berbeda, atau bukan hanya for the sake of being different, tetapi for the sake of not business as not usual, tetapi excellence gitu, membangun sesuatu yang excellence. Makanya produk-produk yang advance thinking, produk-produk yang standarnya lebih tinggi itu justru kami harapkan bisa terjadi. Tentunya akan ada biaya dan sebagainya, tetapi namanya cita-cita ya, masa belum apa-apa kita bilang Pak ini mahal, kita nggak mau. Ya rasanya sayang kalau kita sudah memotong itu di depan. Ya jadi ya seperti itu sih kira-kira perjalanannya ya sekarang, dan kami sekarang mungkin akan menunjukkan lebih lanjut pergerakan dari produk master plan yang di 2019 ke 2021. Nah, di sini kita menggeser lokasi kita mendekati ke dari menjauhi laut, tetapi mendekati ke bukit gitu. Di sini ada perubahan-perubahan juga ya Pak sampai saat ini, dan mungkin tantangannya itu selain akhirnya bergeser tadi juga Pak. Betul, jadi perbedaan antara sayembara dengan skema yang sekarang sedang dikerjakan di dalam kementerian dan juga oleh banyak sektor-sektor yang lain ya yang sedang berkoordinasi dengan erat, itu adalah beberapa hal. Satu, sea level rise. Sea level rise itu isu kebanjiran atau juga ada isu tsunami, waktu itu sempat ada disampaikan, itu menjadi salah satu tantangan. Kemudian juga ada daerah yang kita pilih ternyata daerah yang sensitif, yaitu dekat dengan mangrove. Jadi Teluk Balikpapan itu harusnya adalah sabuk hijau ya. Kemudian jadi karena ada tantangan tersebut, jadi kita mulai menggeser 4,5 kilometer ke atas di daerah yang aman secara banjir dan juga sea level rise dan daerah lingkungan, tetapi masuk ke daerah yang berbukit. Nah, daerahnya berbukit, karena berbukit jadi akhirnya istilahnya kota yang seperti di kota yang level rata ya, itu seperti di New York, seperti di Melbourne atau di San Francisco bergelombang, tapi nekat ya, dia hajar dengan bentuk yang gridded gitu. Banyak kota itu kan grid ya, tapi kita tuh berusaha mendapatkan efisiensi grid, tetapi akhirnya kita harus juga mengkompromi dengan konteks gelombangnya. Jadi kota ini bergelombang mungkin seperti di Dago Pakar, atau kalau di Semarang itu di Bukit Semarang yang di ini ya BSB gitu misalnya, atau kalau di Bandung kalau di Jakarta itu menuju ke arah Sentul gitu. Jadi memang bergelombang, itu salah satu tantangan. Dan satu lagi, kondisi lahannya kurang baik. Maksudnya apa? Tanahnya itu didominasi Kalimantan Timur, terutama daerah Pasir Penajam, mau kemanapun kita bergerak ya, itu cenderung mempunyai tanah aluvial atau lempung, dan tanah lempung itu punya isu tentang kembang kempis ya, jadi itu tidak kurang dibilangnya, kalau orang proyek itu bilangnya itu tanah jelek gitu. Tanah nggak padat gitu ya Pak, mungkin tekstur tanah dia tuh pada saat disingkap dia bisa memberi, kalau dihujani atau kasih air dia jadi lumpur.
tapi kalau kering dia tiba-tiba merekah dan mengembang gitu kayak donat gitu ya. Jadi bisa dibilang lahannya lahan gerak gitu ya Pak, tanahnya ya Pak? Jadi gerak di atas ya, di permukaan atas. Kami masih menunggu hasil dari teman-teman dari geologi. Ya kalau top soilnya memang seperti itu behaviornya. Jadi mungkin harus di replace atau mungkin harus ada produk-produk yang bisa mengkonten itu. Nah, saya undang kalau misalnya dari MBS memang ada beberapa produk yang bisa mencapai suatu kinerja yang bisa mengurangi dampak itu sangat baik. Nah, dan satu lagi ada ini juga, ada isu yang sering mungkin didengar adalah isu patahan geoteknik ya, geotectonic plate gitu ya. Jadi katanya walaupun salah satu kriteria mengapa kita memilih Kalimantan itu karena tidak ada gunung berapi ya. Jadi satu-satunya pulau di Indonesia yang tidak ada gunung berapi lah kasarnya gitu ya. Kalau yang lain kan selalu ada. Nah, harusnya sih dampak dengan resiko earthquake itu sangat rendah dibanding yang lain, tetapi toh harus kita perhatikan juga. Dan kami sudah mengidentifikasi daerah-daerah tersebut, dan itu harus lebih hati-hatilah membangun di daerah yang kalau ada patahan, walaupun patahannya itu tidak aktif ya. Kalau di Kalimantan Timur ini patahan-patahan tidak aktif, tapi sudah kita identifikasi, jadi sudah dilakukan beberapa puluh lokasi soil test gitu ya untuk meyakinkan bahwa tanah-tanah itu minimal aman gitu. Nah, walaupun ini proses bergerak ya, berjalan ya Bapak Ibu sekalian, jadi ini masih in the process lah, karena proses survei itu ternyata saya baru sadar geoteknik itu bulanan gitu, itu bukan harian mingguan ditungguin gitu ya, itu bulanan. Iya, kira-kira gitu sih Mas Bayu. Saya mau melanjutkan sedikit tentang cerita master plan-nya nih. Ya. Izin ya. Silakan Pak. Ya, jadi kita sebagai sebagai suatu simbol dari nasionalisme, karena kita mau mencapai yang namanya visi pemerintah kita untuk menjadi identitas bangsa ya. Itu salah satu yang kita sampaikan di sini adalah adanya suatu palace atau suatu pemimpin negara gitu ya, dan juga di depannya ada sumbu yang menuju ke lingkungan alam gitu ya. Kita mau menghubungkan ini namanya akses kebangsaan, di mana hubungan antara alam, manusia, dan hal-hal yang luhur ya, nggak berarti harus Tuhan, tapi hal-hal yang luhur gitu. Dan bukan berarti istana itu hal luhur, tapi yang kita anggap adalah bukit di belakangnya. Ada bukit di belakangnya, dan itu biasa melihat ada yang sesuatu yang ditinggikan. Di Indonesia itu kan kayak di Jogja ada Gunung Merapi, terus ada kota Jogja, kemudian ada Laut Selatan gitu ya. Bali juga punya gitu, ada Gunung Agung, kemudian ada kota, terus ada juga laut gitu ya. Nah, kita tuh punya yang namanya bukit di belakang, kemudian kota di tengah, dan ada alam di bawah. Dan kita berharap itulah relasi kita dengan alam, itulah relasi kita dengan hal-hal yang lebih tinggi dari kita atau hal yang lebih luhurkan. Di situ kita taruh identitas bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, kemerdekaan, Pancasila, cultural plaza, dan sebagainya. Nah, ini istilahnya red line-nya kita yang pertama. Red line kita yang kedua adalah yang namanya sumbu tripraja atau sumbu bekerja. Ruang-ruang untuk bekerja. Karena ini adalah pusat pemerintahan, pekerjaan utamanya dilakukan oleh pemerintah. Kita punya yang namanya government hill, di mana kita men-celebrate hubungan antara eksekutif, legislatif, dan judikatif. Dan kita buat sumbu tersebut, dan dari situ semua kementerian kita, ada 34 kementerian, dan kementerian koordinator, dan juga ada 55 lembaga, itu kita dumplekin di satu lokasi, dan kita berharap mereka bertransformasi dalam bekerjanya. Artinya apa? Makin dekat, harusnya makin kompak dong, makin berkoordinasi dong, makin harus efisien dong gitu ya, makin harus berkinerja nih untuk bangsa, untuk negara, untuk masyarakat juga. Jadi tidak ada tuh harusnya alasan, aduh maaf saya meeting terlambat, macet di jalan Pak 1 jam. Nah, ini bisa karena dekat gitu loh, tinggal jalan kaki kalau perlu. Kalau mau sehat ini jaraknya ya walaupun tidak bisa jalan kaki ya. Walking distance ya Pak? Ya ada sedikit jarak lah ya, walaupun walking distance-nya segini nih walking nih, kita bisa jalan. Tapi ya kita nanti akan gunakan public transport berupa mungkin BRT atau apa, tinggal pindah ke sini. Pak Jokowi itu nggak berharap advance ya, dia mulai berpikir ini kementerian kita ini jangan kayak kantor kementerian hari ini ya, pengennya saya tuh kementerian yang kayak Google. Keren banget. Jadi ke Valley Pak. Bagus semua.
nanti yang ada main pingpong semua nih nanti nggak ada yang kerja gitu ya. Tapi maksudnya kan gitu ya, jadi berbeda, udah bukan lagi tempat kantor yang mengerikan atau yang kita harus minta izin untuk datang bersurat gitu ya. Ini benar-benar kementerian yang sebetulnya transparan dan memberikan dampak yang cukup dekat kepada masyarakat, mudah di approach gitu ya. Nah itu kementerian ya tadi, makanya kita buat satu konsep yang namanya Sumbu Tripraja. Dan di sini kita juga punya yang konsep visi kedua itu kan adalah smart and sustainable ya. Sustainable dulu, yang terakhir adalah smart metropolis. Sustainability itu kita bentuk dengan kita coba gitu ya, kita coba pada saat kita mengoverlay kota kita di atas bukit dan gunung, dan juga bukan gunung sih, nggak ada gunung ya, bukit lah ya, dan dan juga aliran-aliran air dan sungai yang sudah ada sebelumnya. Tanpa kita datang, mereka sudah mempunyai, istilah kita adalah riparian gitu ya. Nah, itu kami cukup istilahnya menghabiskan banyak waktu dan energi untuk memilih daerah mana yang baiknya dibangun dan mana yang tidak dibangun. Makanya kotanya tuh nggak kelihatan semua rata dan besar gitu ya, semuanya isinya bangunan, enggak. Kita buat ini seperti gugusan kepulauan yang tadi kita sampaikan. Inilah gugusan kepulauannya. Ada kepulauan untuk daerah, untuk pemerintahan di atas, ada kepulauan untuk perumahan, ada kepulauan untuk diplomatik area, ada kepulauan untuk transit area, ada untuk community space gitu ya, juga untuk daerah yang namanya formal dan civic space. Kita jahit, kita masukkan koridor hijau, koridor hutannya tetap ada, koridor airnya tetap ada, sehingga air itu tidak tertahan ya dari atas ke bawah. Yang tadinya air itu mengalir, ya kita tetap berikan air itu tetap mengalir. Dan kotanya yang harusnya jangan sampai menghalangi. Nah itu it takes a science, it takes effort untuk bisa membentuk seperti ini, karena best practice di Indonesia belum banyak ya. Nah, kami berusaha untuk membawa banyak best practice dari Singapura, dari Malaysia, dari mana. Bagaimana sih membuat kota yang bersandingan dengan air, dan koridornya itu apakah jangan jadi kesolokan gitu ya, tapi jadi sungai yang baik atau jadi park yang baik gitu. Nah, istilah bioswale, terus natural catchment area, preservation nature, mangrove, itu salah satu bagian dari cara kami mengelola ini. Nah, bentuk kepulauannya pun jadi kelihatan kan di sini ya. Jadi bayangkan di sepanjang garis koridor itu, kalau mau jogging, kalau mau naik sepeda, bicycling, kayak kita kalau ke Jakarta kan kalau mau training pergi ke Sentul sambil downhill gitu ya. Nah, itu bisa tuh di sini. Jadi dekat kotanya dengan alam. Nah, kemudian tapi kita memberikan juga elemen teknologi di sini, elemen mobilitas, elemen infrastruktur, karena kota itu mempunyai backbone untuk bisa tetap berfungsi dengan baik. Kita harus punya sistem sirkulasi yang baik, orang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah. Kemudian juga transit coverage-nya harus baik, sehingga dalam waktu 10-15 menit tuh kita bisa bergerak dengan mudah kemanapun gitu. Mau itu naik sepeda, mau naik MRT atau LRT atau dengan BRT, kita sudah siapkan koridor-koridornya, kita siapkan titik-titik simpulnya. Jadi budaya di sini akan menjadi budaya orang yang kalau mau kemana-mana saya harus naik public transport gitu, karena bukan lagi pakai mobil pribadi. Kenapa? Karena memang kita sudah siapkan kotanya didesain dari awal. Nah, ini salah satu karakteristik ibu kota kita adalah didesain dari nol. Tidak ada isu yang seperti, oh ini ada perumahan yang nggak bisa digusur nih, atau daerah ini ada daerah yang punyanya si jagoan ini yang nggak bisa kita geser gitu. Atau kita harus konsolidasi lahan, dan kotanya udah brengsek duluan karena udah ada masalah apa gitu misalnya. Baik itu kan kalau di Jakarta kan, setiap kota-kota yang besar di Indonesia itu pasti masalahnya, aduh Pak susah Pak, karena udah ada masalah inilah, ada PKL lah, atau ada daerah yang liar lah dan sebagainya gitu ya. Nah di sini ada, artinya kita punya sesuatu kondisi ideal. Untuk itu kita buatlah kota yang lebih ideal. Kalau dulu dibilang, oh Indonesia itu sangat jelek public transportnya, kotanya, karena kita ini, karena adanya yang bilang, kita udah terlambat Pak, orang-orang udah punya mobil duluan. Nah kalau di sini kan ya kita paksa orangnya jangan beli mobil gitu. Dengan cara apa? Jangan dikasih parkir yang banyak-banyak. Punya mobil tapi nggak bisa parkir gitu kan susah. Artinya kita siapkan public transport yang baik. Nah kemudian kita juga punya teknologi yang sudah lebih maju ya, di mana kota itu di zaman sekarang
kita udah nggak lagi harusnya memikirkan kota yang flat seperti dulu, tapi kota yang sebetulnya three-dimensional dan juga cerdas ya. Baik itu ekonominya, kerakyatannya, infrastrukturnya, lingkungannya, bangunannya, dan pelayanan pemerintahannya pun harus cerdas. Dan untuk itu kita akan siapkan adanya command center yang bisa menjadi brain and nerve center untuk sebagaimana kota ini beroperasi. Dari mana caranya? Dengan menggunakan sinyal-sinyal, dengan menggunakan radar, dengan menggunakan IoT yang sudah ada di sana. Kemudian kita bisa melakukan data analytics untuk kota kita. Nah, termasuk di dalamnya adalah infrastrukturnya, di mana infrastruktur air, infrastruktur listrik, infrastruktur limbah, infrastruktur telekomunikasi itu kita jalin. Dan ini yang salah satu seninya ya dalam mendesain satu kota. Ini kayak kita sama sipil gedung bangunan sama utilitas ME-nya gitu. Kota itu punya juga, dan mereka harus ada yang namanya backup air, harus adanya power, harus adanya sama. Kota pun membutuhkan itu. Dan itu sampahnya pun harus kita tumpukan di tempat yang baik. Kita harus bisa recycle, kita harus punya best practice untuk bisa mengelola air gitu ya. Jangan sampai, karena air itu susah. Di sini satu lagi kesulitannya, kita susah air di sini karena kita nggak boleh lagi mengambil underground water, itu jelas tidak boleh. Kedua, kita tidak punya gunung yang besar ya, dimana kalau gunung yang tinggi itu kan kita punya potensi untuk hydro ya, hydro dam gitu, kayak misalnya di daerah Padalarang gitu kan, atau Waduk Jatiluhur, kita bisa menggunakan power yang sifatnya alternatif, yaitu dengan menggunakan dam gitu ya, karena levelnya sangat tinggi, beda level ketinggiannya tinggi juga. Kalau di kita di Kalimantan itu cenderung rata gitu ya, tidak terlalu banyak daerah-daerah yang maksudnya gini, bukan rata dalam arti bergelombang, tapi elevation difference-nya tuh nggak seperti kalau di puncak itu kan sudah di 2000 di atas permukaan laut gitu ya. Kemudian di Jakarta itu adanya di 10 sampai 15 misalnya. Kalau di Kalimantan itu ya tidak seperti itu, tidak ada gunung yang besar gitu. Jadi akhirnya tampungan air atau itu tidak bisa kita gunakan dengan cara yang seperti di Jawa gitu ya. Nah, karena itu di Kalimantan kita punya isu di mana kalau ada air itu kita harus benar-benar preserve. Balikpapan salah satu kota yang masih kekurangan air gitu. Jadi artinya memang kita harus punya cara bagaimana dengan recycle air yang datang dari hujan itu benar-benar kita manfaatkan, dan bagaimana air dari limbah rumah, limbah dari kantor itu bisa kita gunakan untuk kita recycle lagi. Itu sudah kita usulkan dan sudah kita pakai. Nah, terus judul kita juga kan Building Innovative City ya. Nah, ini masa depan, ke depannya kan kita harus memikirkan masa sih kita tinggalnya dengan seperti rumah dengan konsep rusun yang biasa seperti kita lihat ya gitu ya, dan kota kita nih berada di kontur. Nah, itu salah satu challenge-nya juga, bagaimana kontur itu diterapkan di dalam suatu gedung bangunan dengan kriteria yang misalnya nih, harusnya kita tidak boleh menyentuh terlalu banyak daerah bawahnya. Jadi karena tanah yang sangat jelek tadi itu, harusnya kita mengurangi tapak bangunan. Artinya inovasi apa yang bisa dipakai untuk bisa mengurangi tapak, mengurangi dampak tutupan, mengurangi dampak karbon gitu terhadap lingkungan, tetapi kotanya tetap harus bisa bertahan. Nah, ini salah satunya kita buatkan dengan cara kita taruh di atas platform ya. Dan di atas itu kita taruh dengan cerucuk gitu ya, atau kolom-kolom, dan kita membangun pedestrian levelnya di atas deck gitu. Dengan demikian, decknya cenderung lebih rata, tidak harus naik turun, public transport bisa masuk, dan juga akan ada koridor-koridor infrastruktur smartnya, dan kotanya tidak menghujam atau bangunannya tidak menghujam ke daerah yang terlalu dalam. Dan secara inilah salah satu inovasinya kita usulkan ya, walaupun ini belum tentu datang sekarang. Kita bilangnya ini infrastruktur yang future ready. Koridornya kita siapkan, bangunannya siap untuk plug-in, bahkan plug-in untuk koridor, istilahnya koridor terintegrasi. Dan nanti ada public transport, atau nanti mungkin siapa tahu ada autonomous car ya, dan di mana kita juga masukkan infrastruktur yang smart dan waste management yang baik, juga menggunakan koridor ini. Jadi bangunan itu ditambah koridornya akan nyambung untuk public transport, tapi juga untuk infrastruktur, untuk juga bahkan untuk delivering goods ya. Barang-barang kita kan sekarang
ya bisa dibilang setengah barang yang datang ke rumah kita kan pakai Gojek ya. Kalau saya lihat sekarang itu kita bayar belanja gitu kan, nggak boleh ke mall karena harus pakai surat vaksin gitu kan. Sekarang kita datangin aja barangnya ke rumah, tapi kan datangnya masih menggunakan ojol gitu. Nanti di masa depan ya bukan saya mendiskreditkan ojol, tapi katanya gitu delivery goods itu sudah otomatis gitu. Dari pesan dari Amazon datang nanti lewat mobil truk nyampe ke gedung sebelah kita atau di gedung kita, sudah ada automatic logistic centernya di dalam, yang kalau dulu itu adalah parkir, ya ini adalah logistic center. Karena parkir nanti kita pakai mobil publik kan, kita pakai menggunakan public transport yang sangat efisien. Barang kita itu datang melalui koridor. Jadi nanti unit kita di lantai 23 tiba-tiba akan ada notifikasi barang kamu sudah tiba di lobi atau barang kamu sudah nyampe ke lantai kamu, tinggal kamu ambil aja. Nanti kita punya yang namanya kayak mailbox, tapi mailbox itu menggunakan otomatis ya, tidak ada orangnya, pneumatik nanti. Dia menggunakan kompresor gitu atau menggunakan hidrolik gitu. Ya seperti itu, kira-kira itu idenya untuk masa depan ya, walaupun pelaksanaannya akan bertahap. Nah, kemudian satu lagi yang kita mau capai dengan adanya ibu kota kita itu adalah pendekatan yang sifatnya bukan hanya berbicara kualitatif ya. Jadi kotanya bagus, kotanya pinter, gambarnya kayak gini ya, jadinya kayak gitu ya. Tapi juga kita mau mencoba membiasakan untuk metric base atau performance base. Dan performance itu harus bisa dikelola dengan cara apa? Menggunakan performance indikatornya. Jadi yang kita pegang indikatornya, bukan kita pegang hasilnya doang gitu. Oh hasilnya harus bagus, nah itu kan harus dibuktikan dulu baru bagus. Padahal teman-teman mungkin yang udah biasa main di modeling, di BIM, kemudian juga yang sudah melakukan banyak penelitian materi yang harus berkinerja ya, misalnya beton porus dan segala macam, itu akan sangat happy lah dengan ibu kota kita ini. Karena apa? Kita udah mengarahkan performance indikator yang berbasis matriks ya. Jadi contoh kita lihat nih, misalnya di sini penyerapan karbon gitu, carbon sequestration, total emisinya harus 0,2%. Dari mana kita tahu 0,2%? Emang mengkira-kira saja atau menduga-duga kan nggak bisa, berarti harus kita lakukan modeling atau pembuktian. Berarti di ibu kota ini, ya kasarnya teman-teman konsultan nih, kalau mau masuk ya harus bisa melakukan kemampuan modeling gitu, harus bisa membuktikan. Misalnya menggunakan bagaimana kita mengurangi thermal comfort kurang dari 2%, 2 derajat. Artinya apa? Kalimantan kan panas nih. Gimana caranya membuat, kalau Kalimantan hari ini tuh di 34 absolute temperaturnya, tapi perception of ya. Artinya kita harus membuat orang itu merasa lebih nyaman dengan mengurangi 2%. Nah, tapi itu kan harus dibuktikan, nggak hanya ngomong di mulut doang gitu. Artinya teman-teman yang bisa membuktikan bahwa building material tertentu bisa mengurangi suhu, atau juga konfigurasi bangunan yang bisa membuat angin lebih lewat, itu yang kita harapkan gitu ya. Dan itu yang harus bisa berkinerja di ibu kota kita. Jadi kota kita ini nanti akan menjadi kota yang high performance city, kota yang mempunyai kinerja yang tinggi, dan baik itu di bidang sosial ekonomi, atau juga di ekologi, atau di transportasi, infrastruktur, ICT, dan sebagainya. Dan ini kita monitor ini, dan bukan hanya pada saat kita desain di awal saja, tetapi akan dipakai, dimonitor terus secara simultan dengan adanya nanti manajemen kotanya atau town manajemennya. Town manajemennya nanti akan dikelola oleh Badan Otorita Ibu Kota (BOI), bukan di level kementerian lagi, tetapi di level badan. Nah, Badan Otorita ini yang akan nanti membangun kotanya secara bertahap sampai eventualnya mungkin di 2030-an ya, mungkin ya, atau 2025 itu minimal baru tahap 1. Tahap 2, tahap 3-nya nanti di 2035. Ini kan harus terus nih berkinerja. Nanti akan ada yang namanya Smart City Center yang memonitor kota kita sudah berapa sih carbon reduction-nya, atau kota kita sudah smartnya sudah sampai berapa nih, apakah sudah mencapai misalnya pembuangan sampah waste reduction-nya harus 50%,
Artinya apa? Sampah kita harus bisa di-recycle loh. Setengah dari sampah yang keluar dari rumah kita harus bisa di-recycle. Artinya kotanya harus mengelola supaya ada tempat sampah pemilahan yang baik dan orang mau membuang sampahnya setengahnya harus recycle. Nah itu kan nggak gampang ya. Hari ini aja kita belum sampai ke situ. Artinya kita mau memaksa kota kita untuk mencapai target-target tersebut. Juga alternatif energi. Nah ini yang luar biasa nih, 50-80%. Artinya apa? Setengah listrik yang ada di rumah kita itu harus datang dari bukan non-fosil. Artinya bukan dari bensin atau bukan dari diesel atau bukan dari generator, tapi harus datang dari apa? Energi matahari kah, atau energi air kah, atau energi angin kah, gitu ya. Nah itu kan, itu berarti mengundang pelaku-pelaku teknologi yang sekarang masuk ke sustainable atau clean energy atau go green product gitu. Nah itu akan masuk dengan sendirinya karena kita mengunci kinerja yang baik, gitu. kinerja yang tinggi. Jadi mungkin teman-teman konsultan di sini akan atau supplier vendors juga yang memang mainnya ke level sustainability akan sangat akan sangat bergembira lah ya. Jadi ya ini kita buatkan beberapa image saja bahwa gambar nanti ibu kota kita tuh punya hutan, punya air, terus walaupun bangunannya canggih ya. Dan bangunannya high tech gitu, tapi tetap konteksnya adalah hutan. Kemudian bangunan-bangunan kementerian kita yang tadinya ada jembatan itu kan kita lihat ya, kita kasih lihat nih bahwa antar bangunan itu nggak lagi pakai setback yang besar-besar, akan ada pagar, terus ada satpamnya gitu ya. Moga-moga kita sudah punya kedekatan antara satu bangunan dengan yang lain dengan adanya orang-orang itu ada di ruang luar. Jadi kalau dia mau bertemu dengan kementerian yang satu dengan yang lainnya, ya dia bisa ketemu di ruang gerak sini gitu. Siapa tahu nanti office romance pun antara kementerian akan terjadi di sini ya. Jadi nanti teman-teman di kementerian bisa saling cari jodohnya di situ gitu. Sambil ada yang sambil lagi jogging, ternyata ketemu sama pujaan hatinya di jembatan. Nah ini jembatan ini kan balik kepada konsep yang tadi ya, biomimikry tadi, bahwa kalau di hutan kita monyet aja bisa nyebrang antara satu gedung ke satu pohon ke pohon yang lain dengan mudah, masa sih manusia nggak bisa gitu kan. Kemudian ini membantu mengurangi beban transportasi di bawah gitu, karena dengan kita berjalan kaki kita lebih sehat, ventilasi lebih bagus, secara pandemi pun akan jauh lebih baik karena ruang luarnya akan sangat banyak, dan bangunan kita itu hijau, baik itu bangunan ada vertical greenery-nya, di atasnya juga ada solar panelnya gitu ya, dan pedestrian itu akan dimanjakan, kita akan jalan menggunakan public transport, sepeda, jalan mobilnya kita kecilin gitu, dan kalau perlu nanti pakai drone taxi gitu ya. Dan nanti kementerian pun akan seperti ini nih, tidak ada pagarnya, jalannya lebih ramah untuk pejalan kaki, shading-nya juga baik. Kenapa orang penting shading? Ini salah satu kriteria kita, 90% pedestrian shade, bukan hanya jalannya harus teduh ya, enggak, kita bilang 90% pedestriannya harus shaded. Artinya apa? Harus dihitung tuh, ada pohon berapa biji, harus ada mungkin menggunakan arkade gitu ya, dan itu harus dibuktikan oleh perencanaan kotanya dan juga perencanaan bangunannya gitu. Kemudian kita punya jalur sepeda, kita punya active frontage, kita punya juga autonomous minibus dan car dan sebagainya. Nanti kita juga datang dari Balikpapan gitu ya, kan entry point-nya dari Balikpapan menuju kota kita itu harus menggunakan public transport hub gitu ya. Nanti ada transit hub, dari situ kita akan pindah alih transit dengan mudah, dan juga kita akan menggunakan adaptive traffic control, artinya dia real time management, kalau ada masalah di satu tempat akan langsung ditangani tempat itu secara real time. Nah, bagaimana kita menangani membangun di atas kontur? Nah, ini salah satunya pendekatan kita, bangunannya yang mengikuti konturnya, bukan konturnya yang dibongkar mengikuti bangunannya. Karena kalau biasanya kan bangunan pengennya kan kalau kontraktor itu ya yang rata aja Pak, yang beres dari ujung ke ujung biar kita bisa bulldozer sekaligus gitu, cepet kan. Ini mohon maaf, jadi ibu kota kita seperti inilah ya, seperti orang yang kalau pacar ini punya banyak pertanyaan dan punya banyak permintaan gitu. Jadi harus kita jagain dengan baik, dia harus kita perlakukan dengan sangat dengan sangat hati-hati, karena bergelombang tanahnya, terus banyak ada tanahnya juga nggak boleh dikupas terlalu banyak dalam waktu yang sangat, nggak boleh dibuka terlalu besar dalam waktu yang lama gitu ya, harus dibuka cepat terus langsung dibangun terus harus selesai gitu. Makanya bentuk bangunan yang kita usulkan di sini adalah modular, supaya secara prefabrication-nya gampang, dibangunnya cepat, kemudian menggunakan banyak material kayu kalau bisa, karena material batu dan pasir di Kalimantan Timur itu tantangan berikutnya. Batu dan pasir di Kalimantan itu tidak banyak.
yang banyak justru di Sulawesi atau mungkin di daerah kota pulau yang lain. Jadi kalau kita lebih banyak, kan bangunan itu kan 80%-nya konkrit ya gitu ya. Nah, atau batu atau menggunakan pasir gitu ya. Nah, itu kan kalau kita menggunakan terlalu banyak material tersebut ya mau nggak mau kita harus mengimpor. Nah, padahal mengimpor itu kan usaha yang tidak sustainable. Green Building Code kita salah satunya adalah kalau bisa berapa persen dari proporsi bangunan kita itu tidak lebih dari kalau nggak salah 8 atau 10 km dari lokasi kita. Jadi locally source material. Nah, kalau itu kita menggunakan salah satunya itu. Kemudian juga pejalan kakinya nih. Kita buat sistem pejalan kaki yang efisien, yang walaupun dia bergelombang, perjalan kakinya harus nyaman gitu. Dan dia menggunakan pejalan kaki crossing dari satu blok ke blok yang lain, bukan hanya di kementerian, tetapi di perumahan pun seperti itu. Jadi kita akan bercengkrama di rumah itu selain melihat ke taman di bawah, tapi juga melihat berdiri pedestrian kita. Dan lokal material, makanya warnanya lebih banyak coklat nih kita lihat. Dan lokal material ini bukan hanya material untuk furniture atau kusen gitu ya, kan kayu biasanya di situ ya, tapi construction timber. Jadi kolom pun bisa, balok pun bisa dari kayu loh, zaman sekarang sudah ada. Dan kalau kayu di Indonesia itu kita berlimpah. Dan kayu yang kita maksud itu bukan kayu yang diambil dari hutan primer ya, tetapi dari hutan produksi yang sampai hari ini pun Indonesia salah satu produsen constructed timber yang terbesar nih di Asia, terutama untuk pangsa pasar Amerika dan Jepang atau Eropa yang sudah menggunakan FSB ya kalau nggak salah. Jadi kayu yang sudah dikondisikan dengan sustainable practice yang baik. Jadi memang sudah clean, sudah baik gitu untuk bisa diekspor. Unfortunately, Indonesia tidak menggunakan banyak produk FSB itu sendiri. Kita bahkan menggunakan konsumsi yang non kayu karena kita merasa ya kayu itu barang untuk diekspor gitu. Nah, kita tuh punya material mentahnya, tapi gimana caranya untuk meningkatkan kualitasnya supaya bisa dipakai dalam negeri untuk menjadi produk yang bisa diambil sebagai percontohan. Di atas pun kita gunakan nih solar panel, roof panel untuk bisa menarik energi ya. Nah, kemudian satu lagi nih, kita buat daerah yang terventilasi tetapi juga shaded gitu ya. Dan daerah ground level kita tuh harusnya baik ya, karena lebih banyak orang tuh mau spend time di ground level atau tidak di unit rumahnya masing-masing. Kita pengennya mereka bercengkrama di daerah publik gitu ya. Ya, kira-kira demikian dari saya. Moga-moga waktunya tidak terlalu lama dan memberikan gambaran awal. Banyak hal yang sudah lebih update dari kita, tetapi belum boleh kita tunjukkan. Tapi secara prinsip kira-kira seperti itu. Jadi kita berharap high performance city, kita berharap green city, kita berharap smart city, dan juga membangun identitas bangsa melalui ibu kota kita. Go Pro, ini kata lo bro.